Audio Jungle. Fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, dia Nabi Muhammad tidur, begitu bangun Nabi Muhammad senyum, ketawa gitu kayak seneng banget. Sayyidah Aisyah tanya, "Ma'adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tersenyum, tertawa segitu senengnya? Apa yang membuatmu seseneng itu, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, "Ya Aisyah, sewaktu tidur tadi itu aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya." Jadi kalau aja Nabi kasih dunia dan seisinya, itu enggak seseneng diturunkan ayat itu. Nabi kemudian membaca, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sesungguhnya kami akan bukakan untukmu pembukaan yang sangat besar, itu Fathu Makkah. Liyaghfir lakallah, Allah mengampuni dosamu, ma taqaddam, yang lalu-lalu, wa ma ta'akhkhar, maupun yang akan datang. Nabi dapat bisyarah, dapat kabar gembira dua hal. Yang pertama yaitu terbukanya kota Mekah, dan itu suatu hal yang sangat diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi berasal dari kota Mekah, tapi dakwahnya Nabi malah justru nggak diterima di Mekah, gitu ya. Itu tuh sesuatu hal yang sangat menyedihkan buat Nabi Muhammad. Nabi kepengen beliau asalnya dari kota Mekah, kalau ada orang yang bisa dibawa sama Nabi Muhammad buat masuk ke surga, yang terutamanya tentu adalah orang Mekah, gitu kan. Makanya Nabi sangat berharap pembukaan kota Mekah itu Allah turunkan di saat Nabi Muhammad sedang tidur di kasurnya Sayyidah Aisyah. Dan itu adalah salah satu hal yang dibanggakan oleh Sayyidah Aisyah. Kata Nabi Muhammad, "Saya senang banget." Apaan Aisyah? Senang banget saya. Apa? Allah pernah menurunkan wahyu sedangkan Nabi Muhammad sedang tidur di tempat tidur kami. Itu yang dianggap kehususan, kebahagiaan buat Sayyidah Aisyah luar biasa. Sayyidah Aisyah sangat bangga atas hal tersebut. Lebih daripada Nabi Muhammad tuh paling sayang sama saya. Enggak tuh. Yang beliau banggakan adalah turunnya rahmat, turunnya perhatian, turunnya inayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kita juga teman-teman, sebenarnya hal paling membahagiakan bagi kita itu bukanlah urusan-urusan dunia. Saya senang banget nih, saya udah punya mobil, saya udah punya rumah, saya udah punya, atau saya senang banget nih, saya udah punya banyak followers, saya udah punya banyak subscriber, saya udah banyak pengikut saya gitu. Itu hal-hal yang sifatnya fana, tidak menunjukkan nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi apa-apa. Sesuatu hal yang bahkan orang paling kafir di atas muka bumi dikasih lebih daripada kita. Orang-orang paling dimurka sama Allah, ahli-ahli maksiat, banyak yang dikasih lebih daripada kita. Orang-orang ahli maksiat banyak yang dikasih mobil lebih bagus dari kita. Orang-orang yang punya dosa banyak dikasih rumah lebih cakep daripada rumah kita. Orang-orang ahli maksiat pada Allah Subhanahu wa taala yang bahkan gak kenal Allah, gak beriman sama Allah, banyak yang dikasih followers lebih banyak daripada kita. Saudaraku sekalian saya muliakan, bukan hal yang penting kekuasaan, jabatan, semuanya. Kalau kamu ada suatu hal yang kamu pengen banggakan, banggakan rahmat yang Allah turunkan dalam dirimu. Ya, kita nggak tahu Ustazah. Kalau nggak tahu ya nggak usah bangga. Nggak tahu kok. Saya bangga Allah telah mengampuni dosa-dosa saya. Emang iya? Nah kan kita nggak tahu. Nah kalau nggak tahu ya udah jangan bangga. Banggakan sesuatu yang pasti Allah turunkan dalam hidup kita. Siapa? Apa? Bagindamu Nabi besar Muhammad. Ada yang kamu banggakan, ya Allah alhamdulillah saya senang banget, alhamdulillah. Nah begitu. Jadi umat Nabi Muhammad alhamdulillah senang banget nih hari bisa ikut hadir maulid Nabi Muhammad, senang, alhamdulillah, senang, alhamdulillah. Bisa nyebut nama Nabi Muhammad bareng-barengan sama orang-orang soleha, alhamdulillah. Bisa solawatan bareng-bareng, bisa dengerin cerita tentang Nabi Muhammad, ya Allah senangnya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bangga terhadap hal itu, silahkan, silahkan. Karena itu memang sesuatu hal yang layak dibanggakan, sama halnya dengan Sayyidah Aisyah berbangga dengan
Allah turunkan wahyu pada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sedang tidur di pembaringan kami. Inna fatahna laka fathan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhir. Yang lebih dibanggakan lagi oleh Nabi Muhammad, yang lebih jadi kabar gembira lagi buat Nabi Muhammad selain Fathu Mekah adalah turunnya ampunan. Teman-teman saya sekalian, dengerin ucapan saya nih. Ini indah. Dengerin. Bukan hanya pakai telingamu, tapi pakai hatimu. Kenapa Nabi Muhammad sesenang itu diturunin ampunan? Padahal Nabi Muhammad nggak punya dosa. Kenapa Nabi Muhammad sesenang itu diturunin ampunan? Sampai bikin Nabi Muhammad tuh senyumnya tuh nggak hilang. Sampai Nabi Muhammad tuh kayak ketawa-ketawa gitu. Sesenang itu. Sampai kayaknya tuh Sayyidah Aisyah nggak pernah lihat Nabi Muhammad lebih senang daripada saat itu. Saudara sekalian, kenapa Nabi sesenang itu diturunin ampunan? Padahal Nabi Muhammad nggak punya dosa. Oh, mungkin Nabi Muhammadnya ngerasa bahwa beliau punya dosa. Enggak, Nabi Muhammad tahu diri beliau tidak berdosa. Tahu. Sebab Nabi itu syaratnya jadi Nabi maksum. Syaratnya jadi Nabi itu nggak boleh bikin dosa, teman-teman. Sebab kalau Nabi bikin dosa, umatnya jadi boleh bikin dosa. Nabi tahu itu. Nabi nggak berdosa, tapi Nabi sesenang itu dapat ampunan. Dan kamu pikir ketika Allah menyebutkannya, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambikum wa ta'akhkhar. Kamu pikir ampunannya sedikit? Banyak, besar. Ampunan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ampunan terbesar yang Allah pernah turunkan di atas muka bumi ini. Sebab Allah tuh kalau ngasih Nabi Muhammad nggak pernah nanggung, teman-teman. Allah tuh kalau ngasih Nabi Muhammad nggak pernah nanggung. Ya gimana mau nanggung? Orang pertama yang Allah ciptakan, cahayanya jadi hal pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Jadiin jadi orang pertama masuk surga, pegang kuncinya surga. Masa mau ngasih ampunan kecil-kecil? Dan kalau kecil ngapain Allah sebut dalam Al-Quran? Nah, kalau sampai Allah sebut, Allah kasih bisyarah sesudah Fatham Mubina, sudah Futuh Mekah, artinya ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu besar sekali. Dan Nabi Muhammad senang banget. Padahal Nabi Muhammad gak punya dosa. Karena Nabi sangat ingin ampunan itu beliau bagi-bagikan kepada umatnya. Karena Nabi merasa perlu banyak ampunan. Nabi ngerasa perlu banyak ampunan dari Allah untuk beliau. Bukan untuk dosa beliau, akan tetapi untuk dosa umatnya. Itu sebabnya Nabi Muhammad bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada para pendosa-pendosa besar-besar dari umatku. Yang punya dosa besar sekalipun bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Berupa apa syafaatnya Nabi Muhammad? Berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang azan. Kita minta sama Allah ampunannya Nabi Muhammad buat kita. Ad-du'a indal azan la yurad. Doa saat azan tuh gak ditolak. Kita lagi bahas ampunan Allah. Allah kasih kita azan buat kita minta ampunannya Nabi Muhammad buat kita sekalian. Yang rasa punya banyak dosa, minta sama Allah. Ya Allah, ampunan Nabi Muhammad buat saya ya Allah. Buat segenap dosa-dosa saya ya Allah. Silahkan doa masing-masing, inget-ingetin dosanya. Minta ampunan Nabi Muhammad buat kita. Sebab kita adalah umatnya. Mintakan juga buat kedua orang tuanya. Mintakan buat suaminya. Mintakan buat anak-anaknya. Mintakan buat semua orang-orang yang kalian sayangi, teman-teman.